Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan bore up pada kendaraan bermotor. Bersama saya Muhammad Hafid selaku instruktur otomotif dari SMAI Islam Kepanjen dan ditemani siswa-siswi otomotif diantaranya saya Muhammad Maulana Aldi Febrian. Dan kamu? Saya Ardika Khalidu Wijayono. Saya Andira Naura. Dan saya Nabila Nurul Anggreni. Dan tanpa perlu lama-lama, langsung kita akan bongkar. Setelah kami membongkar satu persatu di bagian blok silinder, ditemukan bahwa kondisi motor ini pernah dilakukan bore up sebelumnya. Karena pada kondisi piston, ini selain ring piston dan pistonnya sendiri yang mengalami baret. Untuk ukuran piston ini juga sudah diperbesar menjadi 100. Maka dari itu kita harus menggantinya dengan ukuran standar yaitu 50 mm. Dan tentu liner juga sudah kita ganti baru dengan diameter ukuran standar pabrikan. Untuk proses pergantian liner, kami serahkan ke jasa mekanik yang menangani pergantian liner. Setelah itu kita bisa melakukan pembersihan. Di sini kita akan menganalisis tentang kerusakan di bagian head cylinder. Dan kita akan menggunakan alat yang bernama tracker pembuka klep. Setelah kita melakukan pembongkaran semua komponen pada mesin, tidak ada terjadinya komponen yang rusak lebih parah. Selanjutnya, kami akan melakukan pembersihan untuk semua komponen dan melakukan skir klep. Setelah kita melakukan proses yang dimulai dari pembersihan, skir klep, dan proses perakitan pada head cylinder, selanjutnya kita juga harus uji kebocoran pada lubang hisap maupun buang dengan cara memasukkan bensin satu persatu. Karena jika ada kebocoran, maka tekanan kompresi dalam ruang bakar akan berkurang. Hal itu bisa menyebabkan motor susah hidup. Kita bisa coba uji apakah rembes atau tidak. Pertama, kita tuangkan pada lubang hisap. Lalu pada lubang buang. Nah, dari uji coba saya, di sini tidak ditemukan rembesan pada lubang klep. Selanjutnya, kita juga harus membersihkan sensor EOT dan sensor O2 agar bisa bekerja lebih optimal. Dan untuk sensor EOT sendiri berfungsi untuk membaca suhu oli pada mesin, sedangkan sensor O2 berfungsi untuk mengukur kadar oksigen sisa pada gas buang dan mengirimkan datanya ke ECM. Setelah kita selesaikan pembersihan dan uji kebocoran, kita bisa lanjut untuk proses perakitannya. Sebelum kita lanjut ke proses perakitan mesin, kita harus mengetahui terlebih dahulu posisi piston yang benar. Untuk mengetahui posisi A, kita bisa mengukur menggunakan jangka sorong. Oke, setelah saya ukur, posisi A terbaca 30,7 dan posisi B terbaca 31,7. Setelah kita mengukur, kita mengetahui
ukuran yang paling kecil merupakan posisi up, di mana posisi up menempati posisi yang dekat dengan klep hisap. Tentu saja kita harus memasang ring pistonnya. Setelah menyusun semua komponen, kita akan menyetel klep hisap dan buang. Untuk setelan klep hisap memakai ukuran 0,10 dan klep buang memiliki ukuran 0,16. Sambil menunggu para siswa sedang merakit mesin, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya kita servis throttle body, yang dimana untuk throttle body ini berfungsi mengatur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Dan di sini saya sudah membongkar satu persatu throttle body. Untuk komponen-komponen ini masih layak digunakan atau tidak. Dan untuk yang pertama kali kita bisa lihat kondisinya throttle body sendiri masih keadaan utuh dan layak pakai. Selanjutnya kita bisa lihat setelan udara juga masih dalam keadaan baik, masih bisa kita gunakan kembali. Dan di sini kita temukan pada sensor IACV yang tidak bisa bekerja dengan baik, dikarenakan permembran di dalam sini sudah mulai merapat sehingga dia tidak bisa menarik dan menutup membran ke atas. Dan untuk langkah selanjutnya kita bisa akali dengan sedikit menarik per agar lebih longgar lagi. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa coba sampai dia bisa bekerja dengan baik. Setelah itu kita bisa membersihkan semua komponen-komponen ini dan kita bisa merakit kembali. Selanjutnya bisa kita pasangkan ke mesin tersebut. Oke, di sini ada busi yang lama dan kita akan mengganti dengan busi yang baru. Sebelum mengganti oli yang baru, kita harus membersihkan filter oli terlebih dahulu agar oli bisa berjalan lancar. Proses bore up pada mesin ini sudah selesai dan rangka bodi dengan rangka mesin bisa dipasang kembali. Setelah proses bore up yang dilakukan para siswa-siswi selesai dilakukan, untuk langkah terakhir adalah setting sistem injeksi pada motor ini agar performa lebih stabil dan tarikan lebih responsif. Tentu saja penyetingannya kita menggunakan scanner sebagai media untuk membaca sistem injeksi. Mari kita langsung ke tampilan layar berikut ini. Baik, sebelum kita membacanya, kita harus menghidupkan mesinnya dengan kontak off agar terbaca pada scanner. Nah, sudah terbaca. Untuk awal, langkah yang pertama kita harus melihat sensor TPS ataukah bermasalah ataukah tidak.
dengan cara kita putar gas pelan-pelan, dilihat nilainya turun atau tidak. Dia harus keluar ke angka 4,2. Nah, untuk TPS-nya dia masih normal karena untuk angkanya tidak ada yang drop, dan EOT suhu olinya terbaca 82 derajat. Itu karena saya tadi memanaskannya agar stabil. Untuk injektor kita harus menghidupkannya agar terlihat nilai pastinya. Baik, kita hidupkan mesinnya. Nah, di sini untuk injektor di awal dia terbaca 1,6. Jauh dari angka standar pabrikan, karena angka standar pabrikan dia terbaca 2,5. Harusnya seperti itu. Untuk itu kita coba setel dengan memutar angin-anginnya. Kita coba cari yang sesuai, apakah dia naik atau tidak. Oh, 2,5. Nah, ini sudah sesuai untuk standar pabrikan. Dan untuk baterai dia terbaca 12,5, stabil. Mode altitude terbaca 1, sesuai. Dan koreksi altitude-nya pas 0,998. Harusnya seperti itu di awal. Dan untuk sensor oksigen 18,7 atau 0,6, sesuai, stabil. Lalu campuran bahan bakar, nah ini campuran bahan bakar tidak boleh melebihi angka 1. Dia harus terbaca di bawah angka 1, maksimalnya adalah 0,9. Dan yang lainnya, oke, yang lainnya sudah tidak terbaca lagi di sini. Dan yang terakhir untuk motor ini secara keseluruhan sudah dikatakan sesuai standar pabrikan. Dan untuk langkah terakhirnya kita bisa uji jalan atau test drive. Tapi sebelum itu kita harus melengkapinya dengan pemasangan jok dan cover body agar lebih safety. Oke, kita sekarang akan test drive. Baik, setelah proses bore up yang dilakukan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar, dan setelah dilakukan test drive juga cukup memuaskan. Sekian video untuk kali ini, kita ketemu lagi pada video berikutnya. SMAI Jaya Jaya Jaya. Sampai jumpa. Gimana? Enak pengalamannya? Capek? Walah.